Seperti kita ketahui, karakter manusia terbagi menjadi 4 bagian besar, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan flegmatis. Semua dari karakter ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karakter melankolis tergolong ke dalam jenis yang introvert ya. Mereka umumnya adalah seorang pemikir dan orang yang tidak terlalu suka dengan keramaian, walaupun memang bukan antisosial ya. Di antara semua sifat dan kepribadian manusia, di sini akan kita bahas mengenai tipe kepribadian yang melankolis. Jika Anda merasa orang yang melankolis, Anda ini adalah seseorang yang cukup serius, tetapi tertutup. Tetapi di sisi lain juga Anda adalah orang yang cerdas, bisa berpikir kritis dalam menghadapi masalah dan situasi yang berubah-ubah. Untuk mencapai sebuah target dalam pekerjaan, tipe orang melankolis ini adalah jagonya karena mereka sangat memahami dan memikirkan tahap demi tahap. Selain itu, orang melankolis merupakan sosok yang sangat kritis dalam menghadapi permasalahan. Bagi mereka, permasalahan itu harus masuk akal dan dapat diterima nalar atau akal sehatnya. Berikut akan saya sampaikan tanda-tanda kepribadian melankolis ya. Pertama, cenderung perfeksionis. Orang dengan tipe melankolis selalu berpikir bahwa mereka itu harus mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Harus melakukan tugasnya dengan tidak asal-asalan, meskipun sebenarnya tugas tersebut tidak terlalu penting atau hal remeh-temeh yang bisa dikerjakan dengan santai. Seperti melipat baju, membereskan buku di meja, dan sejenisnya. Itulah mengapa mereka cenderung selalu ingin sempurna dalam setiap tugas dan pekerjaannya. Dan kita menyebut mereka adalah orang yang perfeksionis. Yang kedua, mereka suka menganalisa segala sesuatu. Orang melankolis merupakan tipe dengan kepribadian yang penuh pemikiran dan suka sekali menganalisa segala sesuatu. Mereka akan selalu melakukan analisa secara mendalam terhadap suatu tugas ataupun kegiatan atau pekerjaan mereka. Mereka cenderung akan merinci terlebih dahulu tahapan dari awal sampai akhir pekerjaan itu, serta risiko-risiko yang ada yang mungkin menghampiri pekerjaan itu. Karena hal inilah, mereka adalah pekerja yang penuh dengan kehati-hatian dan penuh pemikiran, namun penuh juga dengan kekhawatiran. Nomor 3, mereka lebih nyaman bila mereka bekerja sendirian. Jika Anda memiliki kepribadian melankolis, Anda cenderung menyukai pekerjaan yang bisa diselesaikan secara pribadi atau mandiri. Orang melankolis ini menetapkan standar yang cukup tinggi terhadap suatu hal yang mereka anggap mereka mampu. Oleh karena itulah, dalam hal pekerjaan, seringkali orang melankolis ini sulit mempercayakan pekerjaan yang bisa mereka kerjakan ke orang lain. Sehingga mereka cenderung untuk memilih menyelesaikan segala hal sendiri.
dibandingkan harus merasa tidak puas dengan hasil kerja orang lain yang menurutnya tidak sesuai standarnya. Berikutnya, mempunyai sifat pendendam. Dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, kepribadian melankolis ini sulit untuk melupakan kejadian yang pernah mereka alami, terutama kejadian-kejadian yang membuat mereka sakit hati atau perasaan-perasaan terhadap seseorang yang membuat mereka benci atau mengalami kejadian buruk. Karena hal inilah mereka cenderung pendendam dan ingin membalaskan apa saja yang mereka bisa lakukan, baik itu dengan cara positif atau dengan cara negatif. Berikutnya, senang di balik layar. Ketika Anda bertemu dengan orang yang melankolis, mereka umumnya tidak senang dengan publikasi dan juga perhatian orang lain. Bagi orang yang melankolis, dalam bekerja itu yang penting adalah caranya dan hasilnya yang baik, bukan publikasinya. Dan ketika mereka berhasil, maka mereka akan menyimpan kesenangan tersebut untuk diri mereka sendiri dan mereka tidak menyebarkan untuk publikasi. Kepribadian seperti ini cocok untuk bekerja di balik layar, di mana mereka bekerja sebagai konseptor dan mematangkan apapun yang harus dijalankan detail demi detail. Sehingga jika mereka mendapatkan pekerjaan, khususnya di balik layar, yang tanpa harus menarik perhatian atau publikasi, orang melankolis ini cenderung akan senang sekali. Dengan uraian yang tadi dijelaskan, jadi apa sih kelebihan dari tipe karakter melankolis ini? Kelebihan-kelebihan karakter melankolis adalah mereka umumnya analitis dalam mengurai masalah. Mereka itu serius dan juga tekun dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Mereka cenderung memiliki pemikiran yang jenius. Mereka cenderung memikirkan sesuatu hal mendalam. Mereka umumnya suka berfilosofis. Orang melankolis umumnya penuh kesadaran serta idealis, serta menghargai hal-hal yang detail seperti keindahan-keindahan alam. Mereka cenderung perasa, ya. Dan mereka umumnya senang berkorban bagi orang yang memang dia sukai. Sayangnya, setiap kepribadian itu pasti memiliki sisi negatif yang mungkin bisa menjadi suatu introspeksi untuk masing-masing pribadi untuk bisa menjadi lebih baik, ya. Jadi, apa saja sih sisi-sisi negatif yang dianggap jelek dari kepribadian bertipe melankolis ini? Yang pertama, gampang tertekan. Orang melankolis ini cenderung mudah tertekan. Hal ini terjadi karena mereka selalu menetapkan standar yang tinggi untuk suatu pekerjaan dan cenderung melakukan berbagai hal dengan sempurna menurut ukurannya. Di lain pihak, banyak orang yang mungkin bekerja atau melakukan hal yang sama dengan apa yang dia lakukan itu dengan santai, tetapi hasilnya sama dengan dia. Oleh karena itulah umumnya orang-orang melankolis ini gampang tertekan, ya, karena sesuatu target yang dibuat oleh dirinya sendiri. Berikutnya, mereka membutuhkan banyak waktu. Orang melankolis ini umumnya sangat tidak cocok untuk bekerja di lapangan, di mana situasinya berubah dengan cepat. Hal ini alasannya adalah mereka merupakan pribadi yang sangat mendalam dalam memutuskan berbagai hal. Pikirannya pun dipenuhi oleh resiko dan hal-hal buruk,
sehingga menyebabkan kepribadian melankolis ini terlalu menghabiskan waktu dalam kegiatannya di lapangan, terutama yang berhubungan dengan pengambilan keputusan secara cepat. Umumnya mereka tidak bisa bergerak dengan cepat dan dinamis, justru malah tertekan dalam keadaan yang terus berganti-ganti. Menurut orang-orang dengan tipe melankolis, mereka mengaku mereka tidak suka bekerja di dalam situasi yang terburu-buru yang membuat mereka merasa tidak puas dan merasa tertekan. Berikutnya, mereka sulit untuk bersosialisasi. Pengalaman sulit bersosialisasi sangat sering terjadi pada orang-orang yang memiliki kepribadian melankolis. Katanya, orang lain akan cenderung lelah atau justru menghindari mereka jika bertemu dengan orang-orang melankolis ini. Hal ini terjadi karena orang melankolis ini umumnya sukar untuk percaya kepada orang lain dan cenderung meremehkan orang lain yang tidak sesuai standar mereka. Di sisi lain, orang melankolis ini juga memiliki sifat yang gampang tersinggung, yang akhirnya membuat banyak orang itu harus ekstra hati-hati jika bersosialisasi dengan mereka. Berikutnya, rasa pesimis dan curiga yang besar. Rasa curiga dan sifat pesimis ini membuat tipe melankolis ini terlihat negatif ya. Mereka cenderung mempunyai jalan pikiran bahwa orang lain itu tidak mengerti mereka. Kemudian dalam suatu pekerjaan pun mereka juga sering memikirkan risiko terhadap pekerjaan dan hal-hal buruk yang mungkin menanti dalam pekerjaan tersebut. Dengan begitu, orang-orang melankolis ini seringkali merasa stres dan ketakutan serta melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan ketika menghadapi situasi yang berat. Sayangnya, hal seperti ini agak sulit ya untuk dirubah oleh tipe orang melankolis karena ini adalah suatu watak ya. Jadi untuk berubah pun harus belajar lebih lama. Berikutnya, mereka tidak mudah untuk disenangkan hatinya. Alasan ini juga menjadi jawaban mengapa orang melankolis ini seringkali tidak memiliki banyak teman. Di dalam pikiran mereka, suatu pujian itu pasti ada hal terselubung dan mencurigakan di balik pujian tersebut. Di sisi lain, mereka menganggap menghibur orang lain pun sama halnya dengan menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna. Agak sulit untuk menghibur dan menyenangkan hati orang-orang melankolis ini ya, karena mereka memang cenderung sulit untuk dimengerti jalan pikirannya. Sebaiknya jika memang Anda bertemu dengan pribadi melankolis, biarkanlah dia asik dengan hal yang menurut mereka baik. Dan jika Anda ini adalah tipe melankolis, belajarlah untuk mencoba sedikit terbuka. Dan yakinlah bahwa kesenangan atau kebahagiaan tidak berasal dari dunia atau apa yang Anda anggap baik saja ya. Berikutnya, mereka tidak mau disalahkan. Terakhir ini merupakan ciri utama yang umumnya paling sering terlihat dari orang-orang yang melankolis. Bagi mereka tidak ada kata salah. Orang melankolis cenderung berpikir dahulu dan memiliki ide sebelum berbicara. Nah, menurut mereka tidak salah karena mereka sudah memikirkan terlebih dahulu hal-hal yang ingin mereka katakan atau ingin mereka pekerjakan. Oleh karena itulah ketika dirinya disebut salah, dia akan tidak bisa menerimanya. Karena apa yang diucapkan atau dikerjakan telah ia pikirkan secara baik-baik dan matang menurutnya.
Dengan mengetahui tipe kepribadian diri sendiri ataupun belajar mengenai kepribadian orang lain akan sangat membantu dalam proses kehidupan kita ya. Dengan mengetahui kepribadian diri sendiri, kita akan tahu kelemahan dan kelebihan di dalam diri kita. Begitupun juga ketika kita akan berhadapan dengan orang lain yang berkepribadian berbeda, kita pun bisa belajar untuk memahami mereka. Baiklah, sekian dahulu video kita kali ini ya. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe maupun tombol like. Dan jika Anda mempunyai pendapat yang ingin diutarakan, tuliskanlah di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.